Manajemen persediaan just in case. Manajemen persediaan penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Tingkat persediaan mempengaruhi harga jual, kualitas rekayasa produk, kapasitas menganggur, waktu lembur, kemampuan merespon permintaan pelanggan, waktu tunggu, dan probabilitas secara keseluruhan. A. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya untuk memesan dan menerima pesanan, misalnya biaya pemrosesan suatu pesanan bahan, biaya asuransi pengiriman bahan yang dipesan, dan biaya pembongkaran. Biaya stok adalah biaya untuk menyimpan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan memproduksi suatu produk atau komponen tertentu. Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul karena penyimpanan persediaan, misalnya biaya asuransi persediaan, biaya karena barang ketinggalan zaman, biaya kesempatan karena model tertanam dalam persediaan penanganan bahan, dan biaya ruang penyimpanan. Biaya alasan tradisional untuk memiliki persediaan untuk tujuan memperoleh laba maksimal. Minimalisasi biaya pemesanan menyebabkan pemesanan dalam jumlah besar dengan frekuensi pemesanan yang lebih sedikit, atau minimalisasi biaya stok mengakibatkan periode produksi yang lebih lama dengan frekuensi order produksi yang lebih sedikit. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perusahaan mengadakan persediaan. 1. Untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau stok dengan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya pengiriman yang tepat waktu. 3. Untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi karena kegagalan mesin, suku cadang, atau bahan yang tidak memenuhi spesifikasi, ketidaksediaan bahan atau suku cadang, keterlambatan pengiriman bahan atau suku cadang oleh pemasok sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal, untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena pembeli dan kualitas yang lebih banyak, untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan atau suku cadang. Ekonomi order quality. Model persediaan tradisional. Ada dua. 1. Beberapa banyak jumlah unit bahan atau suku cadang yang harus dipesan atau diproduksi. 2. Kapan suatu pesanan atau aktivitas stop dilakukan. Biaya pemesanan atau pengetesan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. TC sama dengan P kurang buka D dibagi Q ditambah C kurang buka Q dibagi 2. Keterangan. TC biaya pemesanan atau pengetesan, P biaya pemesanan dan menerima pesanan, C biaya penyimpanan atau suatu unit persediaan selama 1 tahun, D recorder point. Titik pemesanan kembali adalah titik waktu di mana suatu pesanan harus dilakukan. Hal ini merupakan fungsi dari EOQ, tenggat waktu, dan tingkat di mana persediaan hampir habis. EOQ dan manajemen persediaan. Model EOQ sangat berguna dalam mengidentifikasi pertukaran optimal antara biaya penyimpanan persediaan dan biaya persiapan. Model EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian melalui penggunaan persediaan pengaman. Manufaktur atau just-in-time manufaktur adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh pemerintahan yang ada, bukan didorong ke dalam suatu sistem pada waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Pasokan suku cadang harus dihubungkan dengan produksi yang dimana berhubungan dengan permintaan. Pull system. JIT adalah pendekatan manufaktur yang memproduksi barang berdasarkan permintaan yang sesungguhnya ada, bukannya
berproduksi dengan jadwal tetap berdasarkan pada proyeksi permintaan. Dalam pull system, permintaan pelanggan menarik bahan baku untuk memasuk proses produksi. Pertukaran data elektronik adalah suatu bentuk awal dari perdagangan elektronik yang pada intinya adalah suatu metode terotomatisasi dari pengiriman informasi dari komputer ke komputer. Pengaturan bersama sering didukung dengan kontrak terbuka jangka panjang yang dianggap suatu kontrak abadi. Kontrak abadi tidak memiliki tenggat berakhir, tidak membutuhkan penawaran ulang sehingga menurunkan risiko permintaan bagi pemasok. Kinerja tenggat atau jatuh tempo. Kinerja jatuh tempo adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Di penghindaran shutdown atau realitas proses. Memiliki persediaan adalah solusi tradisional atas semua masalah tersebut. Satu, pemeliharaan preventif total. Kegagalan mesin nol adalah tujuan pemeliharaan pencegahan total. Dengan memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan pencegahan, sebagai besar kegagalan mesin dapat dihindari. Kedua, pengendalian kualitas total. Masalah suku cadang atau bahan baku yang cacat dapat diselesaikan dengan pencapaian zero defect. Oleh karena produksi berdasarkan JIT, tidak menggunakan persediaan untuk menggantikan suku cadang atau bahan yang cacat. Sistem Kanban untuk menjamin bahwa komponen atau bahan baku tersedia ketika dibutuhkan digunakan sebuah sistem yang disebut sistem Kanban. JIT adalah menegosiasikan kontrak jangka panjang dengan jumlah kecil pemasok terpilih yang berlokasi sedekat mungkin dengan fasilitas produksi dan membangun keterbatasan pemasok secara lebih intensif. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah tidak adanya persediaan untuk hingga berhentinya produksi. Pilihan lain yang mungkin sebagai pendekatan pelengkap dalam teori kendala TOC. Konsep dasar teori constraint. Beban operasi didefinisikan sebagai seluruh uang yang dikeluarkan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Satu, produk yang lebih baik. Produk yang lebih baik berarti kualitas yang lebih tinggi. Hal ini juga berarti bahwa perusahaan mampu memperbaiki produk dengan menyediakan produk yang sudah diperbaiki secara cepat ke pasar. 2, harga jual yang lebih rendah. Persediaan yang rendah akan mengurangi biaya penyimpanan, biaya investasi per unit, dan beban operasi lainnya seperti lembur dan beban pengiriman khusus. 3, daya tangkap. Tingkat persediaan menandakan kemampuan perusahaan untuk merespon tingkat yang tinggi secara relatif terhadap persaingan untuk mengakibatkan
kelemahan kompetitif. Dengan kata lain, TOC menekankan pengurangan persediaan dengan mengurangi tenggat waktu. Tahapan-tahapan constraint atau teori kendali menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja organisasi. Satu, mengidentifikasi batasan-batasan organisasi. Kedua, mengeksploitasi batasan yang mengikat. Ketiga, mengesampingkan hal lain untuk keputusan-keputusan yang dibuat dalam tahapan kedua. Keempat, mengurangi batasan-batasan yang mengikat. 5, mengurangi proses. Sekian penjelasan diri saya. Bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.